warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifarismina Yustika Fajriyati, mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2 PAI PBAB, di mana di sini saya akan mereview jawaban tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Rosidi MPDI. Baik, di sini saya akan membaca soal yang pertama. Jadi soal yang pertama di sini yaitu jelaskan dan analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Dan apa dampaknya terhadap peradaban dunia pada masa itu dan masa kini. Nah, jadi di sini faktor utama yang membuat dinasti Abbasiyah jaya di sini yaitu dukungan perintah dan khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun dalam mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad dan menjadi pusat riset dan perpustakaan serta penerjemahan karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India. Pemerintah juga menyediakan dana besar bagi ilmuwan, penerjemah, dokter, filsuf, serta memberi penghargaan pada hasil riset. Faktor yang kedua di sini yaitu atmosfer kosmopolit dan keterbukaan budaya, karena Baghdad menjadi magnet para ilmuwan dari berbagai bangsa, agama, dan etnik. Interaksi dan debat keilmuan bebas serta ruang diskusi terbuka bagi muslim dan non-muslim. Nah, faktor yang ketiga di sini yaitu penerjemahan dan pengembangan ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran berkembang pesat karena gerakan penerjemahan yang orisinalitas. Kemudian faktor yang keempat di sini yaitu hubungan dagang dan ekonomi yang kuat serta stabil melalui perdagangan global, sehingga dana riset dan beasiswa hingga pembangunan infrastruktur ilmu pengetahuan tetap lancar. Adapun dampak yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah adalah ilmu pengetahuan bertambah pesat. Baghdad menjadi pusat sains dan budaya dunia. Banyak penemuan penting di bidang matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Sedangkan dampak yang relevan hingga masa kini adalah konsep aljabar, algoritma, teknik kedokteran, dan filsafat Islam masih digunakan dan diajarkan di seluruh dunia. Peradaban Barat mendapat banyak ilmu dari terjemahan ilmu karya ilmuwan Abbasiyah. Kemudian soal yang kedua di sini yaitu bandingkan pola pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan bagaimana sistem kekuasaan mempengaruhi perkembangan politik dan intelektual umat Islam pada saat itu. Nah, jadi jawaban yang kedua di sini yaitu dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki turun-menurun, yaitu yang mana kekuasaan pusat dipegang keluarga penguasa. Dan juga dinasti Umayyah di sini merupakan sangat Arab sentris dan menerapkan birokrasi militer yang kuat, dan ekspansi wilayah menjadi prioritas. Kemudian poin yang kedua Bani Umayyah di sini yaitu ilmu pengetahuan belum menjadi prioritas utama dan masyarakat non-Arab kurang mendapatkan peran dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga di sini yaitu pada pemerintahan Abbasiyah, pemerintah lebih terbuka terhadap non-Arab dan seperti Persia, Mawali, dan meritokrasi, yaitu maksudnya jabatan bagi yang berprestasi, bukan semata karena keturunan. Nah, jadi jalur birokrasi lebih kompleks serta prioritas pada pengembangan budaya dan ilmu. Dan pada masa Bani Abbasiyah di sini juga banyak ilmuwan yang diangkat menjadi pejabat atau penasehat, serta didukungnya diskusi penelitian dan penerjemahan karya asing. Adapun pengaruhnya pada perkembangan politik dan intelektual, yaitu pada masa Bani Umayyah yang monarki dan Arab sentris, kekuasaan hanya berputar di kalangan terbatas
hingga inovasi politik dan keragaman ilmu kurang berkembang. Nah, sedangkan pada masa Bani Abbasiyah di sini yaitu lebih inklusif dan meritokratis. Banyak ilmuwan dan pejabat dari berbagai etnis diberi peran yang mempengaruhi kemajuan pesat di bidang politik, pemerintahan modern, serta ilmu pengetahuan dan budaya. Kemudian soal yang nomor 3 di sini yaitu analisis peran peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol sebagai jembatan ilmu antara timur dan barat. Apa kontribusinya terhadap Eropa dan bagaimana peradaban Islam Andalusia menjadi contoh toleransi dan multikulturalisme. Jadi yang nomor 4 di sini yaitu dampak Islamisasi terhadap sistem sosial dan peran peradaban Islam Andalusia yaitu sebagai jembatan antara timur yaitu dunia Islam dan barat yaitu Eropa melalui penerjemahan ilmuwan Yunani, India, Romawi ke Arab lalu ke Latin. Dan ilmuwan seperti Ibnu Rus, Al-Zahrawi, dan Al-Battani memunculkan inovasi ilmu di matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Di Andalusia, sistem pendidikan dan kehidupan sehari-hari menunjukkan toleransi dan multikulturalisme antara Muslim, Kristen, dan Yahudi yang saling bertukar ilmu dan budaya. Kemudian soal yang nomor 4 di sini yaitu bagaimana pengaruh Islamisasi di wilayah Nusantara terhadap sistem sosial dan budaya lokal. Jelaskan dinamika akulturasi yang terjadi antara nilai Islam dan budaya pra-Islam. Nah, jadi di sini dampak Islamisasi terhadap sistem sosial dan budaya di Nusantara sangat besar dan berlangsung damai yang memiliki banyak pengaruh. Contohnya seperti sistem sosial jadi lebih egaliter, yang mana ajaran Islam menghapus sistem kasta, menekankan persamaan derajat semua manusia. Kemudian munculnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengadaran ulama yang berperan menggantikan lembaga Hindu dan Buddha. Serta tradisi dan budaya pra-Islam seperti upacara adat dan kesenian seperti wayang, sekaten, dan gamelan tidak dihilangkan, akan tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dan dakwah berlangsung dengan menghargai dan merangkul adat setempat, sehingga muncul budaya Islam Nusantara yang unik, sehingga menyebabkan identitas lokal tetap bertahan, akan tetapi warna Islam jadi dominan. Serta bahasa Arab dipadukan dengan bahasa lokal, yang mana muncul aksara Pegon dan Jawi, serta sastra Islam bercampur dengan hikayat atau tradisi lisan lama. Kemudian soal yang nomor 5 di sini yaitu uraikan penyebab utama kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13 Masehi. Analisis apakah faktor eksternal atau internal yang lebih dominan, serta pelajaran yang bisa diambil oleh umat Islam masa kini. Nah, jadi di sini ada 2 faktor yang menyebabkan kemunduran, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini yaitu seperti perpecahan kekuasaan antara Daulah Abbasiyah yang menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil dan membudarnya semangat ilmu pengetahuan dan ijtihad ulama yang lebih fokus pada masalah furu atau cabang dan meninggalkan inovasi. Budaya korupsi, kemewahan, hilangnya kepekaan sosial pemimpin dan pertentangan elit. Adapun faktor eksternalnya yaitu disebabkan oleh serangan Mongol, yang mana jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Kemudian perang salib dan tekanan militer atau politik barat. Kemudian faktor eksternal selanjutnya itu bangkitnya kekuatan Eropa dan kolonialisme yang kemudian memperlemah ekonomi serta politik dalam Islam. Ada juga faktor dominan yang sangat mempengaruhi faktor internal, yaitu kehancuran peradaban yang dimulai dari dalam, penurunan semangat inovasi dan lemahnya kepemimpinan sehingga memudahkan serangan luar.
Adapun pelajaran yang dapat dipetik untuk umat Islam masa kini adalah pentingnya menjaga persatuan mental, inovatif, dan kepemimpinan yang amanah. Jangan terjebak konflik internal atau hanya sibuk hal kecil, akan tetapi harus adaptif dan mencintai ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.